Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah Fisika Modern yang beranggotakan yang pertama itu saya sendiri, Arisa Junia. Nah, selanjutnya rekan saya yaitu Miftahul Jannah, Nadifah Nurisman, dan Violeta Safitri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang teknologi nuklir dan proteksi radiasi. Yang pertama yaitu teknologi nuklir. Teknologi nuklir. Nuklir adalah zat yang bisa melepaskan oksigen dari udara atau zat yang dapat memecahkan partikel benda lainnya. Nah, dalam fisika, fusi nuklir atau reaksi termonuklir adalah sebuah proses saat dua inti atom bergabung, membentuk inti atom yang lebih besar dan melepaskan energi. Fusi nuklir adalah sumber energi yang menyebabkan bintang bersinar dan bom hidrogen meledak. Selanjutnya yaitu ketenaga nukliran. Ketenaga nukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dalam teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga dalam bentuk apapun dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi gelombang elektromagnetik dalam partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya. Selanjutnya yaitu macam-macam reaktor atom atau nuklir. Nah, menurut kegunaannya, reaktor nuklir dapat dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu reaktor produksi isotop. Reaktor produksi isotop yaitu reaktor yang menghasilkan radioisotop yang banyak dipakai dalam bidang nuklir, kedokteran, biologi, industri, dan farmasi. Selanjutnya yaitu reaktor daya atau power. Reaktor daya yaitu reaktor yang dapat menghasilkan energi listrik. Reaktor daya merupakan reaktor komersial yang menghasilkan energi listrik untuk dijual, misalnya PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya yaitu reaktor penelitian. Reaktor penelitian yaitu reaktor yang dipergunakan untuk penelitian di bidang pertanian, peternakan, industri, kedokteran, sains, dan sebagainya. Reaktor nuklir merupakan sebuah peralatan sebagai tempat berlangsungnya reaksi berantai fisi nuklir, terkendali untuk menghasilkan energi nuklir, radioisotop, atau nuklida baru. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu dasar reaktor atom atau nuklir. Yang pertama yaitu bahan bakar reaktor nuklir yang merupakan bahan yang akan menyebabkan suatu reaksi fiksi berantai berlangsung sendiri sebagai sumber energi dari nuklir. Isotop fisi adalah uranium 235 sampai uranium 233. Nah, yang kedua yaitu teras reaktor. Di dalamnya terdapat elemen bahan bakar yang membungkus bahan bakar. Nah, yang ketiga yaitu moderator, adalah komponen reaktor yang berfungsi untuk menurunkan energi neuron secara cepat menjadi komponen reaktor normal agar dapat bereaksi dengan bahan bakar nuklir. Nah, yang keempat yaitu setiap reaksi fiksi menghasilkan neuron baru yang lebih banyak, sebanyak 2-3 neuron baru. Maka perlu diatur jumlah neuron yang bereaksi dengan bahan bakar. Nah, yang kelima yaitu perisai atau shielding sebagai penahan radiasi hasil fisi bahan agar tidak menyebar pada lingkaran. Nah, yang keenam, pemindahan panas, berfungsi untuk memindahkan panas dari pendingin primer ke pendingin sekunder dengan pompa pemindahan panas. Nah, yang ketujuh yaitu pendinginan sekunder, dapat juga berfungsi sebagai regulator uap atau pembangkit uap yang selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Baiklah, saya Nadifah Nurisman akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi mengenai skema reaktor atom dan fungsi bagian-bagiannya.
Yang pertama ada bahan bakar nuklir atau bahan dapat belah. Terdapat dua jenis bahan nuklir, yaitu bahan fisil dan bahan fertil. Bahan fisil adalah suatu unsur atau atom yang langsung dapat memberikan reaksi pembelahan apabila dirinya menangkap neutron. Bahan fertil adalah suatu unsur atau atom yang setelah menangkap neutron tidak dapat langsung membelah tetapi membentuk bahan fisil. Yang kedua ada bahan moderator. Syarat bahan moderator adalah atom dengan nomor massa kecil, namun demikian syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki tampang lintang serapan neutron yang kecil, memiliki tampang lintang hamburan yang besar, dan memiliki daya hantar panas yang baik, serta tidak korosif. Contoh bahan moderator yaitu H2O. Yang ketiga, pendingin reaktor. Pendingin reaktor berfungsi sebagai sarana pengambilan panas hasil fisi dari dalam elemen bakar untuk dipindahkan atau dibuang ke tempat lain atau lingkungan melalui perangkat penukar panas. Sesuai dengan fungsinya, maka bahan yang baik sebagai pendingin adalah fluida yang koefisien perpindahan panasnya sangat bagus. Yang keempat, perangkat batang kendali. Batang kendali berfungsi sebagai pengendali jalannya operasi reaktor agar laju pembelahan atau populasi neutron di dalam teras reaktor dapat diatur sesuai dengan kondisi operasi yang dikehendaki. Selain hal tersebut, batang kendali juga berfungsi untuk memadamkan reaktor atau menghentikan reaksi pembelahan. Yang kelima yaitu perangkat detektor. Detektor adalah komponen penunjang yang mutlak diperlukan di dalam reaktor nuklir. Semua informasi tentang kejadian fisik di dalam teras reaktor yang meliputi popularitas neutron, laju pembelahan, suhu, dan lain-lain hanya dapat dilihat melalui detektor yang dipasang dalam teras. Yang keenam yaitu reflektor. Bahan-bahan reflektor yang baik adalah unsur-unsur yang mempunyai tampang lintang hamburan neutron yang besar dan tampang lintang serapan yang sekecil mungkin serta tidak korosif. Bahan-bahan yang sering digunakan yaitu seperti berilium, grafit, parafin. Yang ketujuh ada perangkat bejana dan perisai reaktor. Bejana atau tangki reaktor berfungsi untuk menampung fluida pendingin agar teras reaktor selalu terendam di dalamnya. Bejana tersebut selain harus kuat menahan beban, maka harus pula tidak korosif bila berinteraksi dengan pendingin atau benda lain di dalam teras. Bahan yang biasa digunakan adalah aluminium dan stainless steel. Perisai reaktor berfungsi untuk menahan, menghambat, menyerap radiasi yang lolos dari teras reaktor agar tidak menembus keluar sistem reaktor. Karena reaktor adalah sumber radiasi yang sangat potensial, maka diperlukan suatu sistem perisai yang mampu menahan semua jenis radiasi tersebut. Pada umumnya perisai yang digunakan adalah lapisan beton berat. Yang kedelapan yaitu perangkat penukar panas. Perangkat penukar panas merupakan komponen penunjang yang berfungsi sebagai sarana pengalihan panas dari pendingin primer yang menerima panas dari elemen bakar untuk diberikan pada fluida pendingin yang lain. Dengan sistem pengambilan panas tersebut, maka integritas komponen teras akan selalu terjamin. Materi selanjutnya yaitu aplikasi dari radioisotop. Yang pertama, manfaat radioisotop terkait bidang kedokteran. Sinar radioisotop kerap dimanfaatkan untuk mensterilkan peralatan kedokteran, terutama peralatan yang digunakan saat operasi. Peralatan kedokteran tentu berbeda dengan peralatan makan sehari-hari. Peralatan kedokteran perlu disterilkan menggunakan sinar gamma dari radioisotop agar benar-benar steril dan juga tidak menimbulkan dampak risiko kepada orang lain ketika harus memakai peralatan operasi yang sama. Yang kedua, manfaat radioisotop terkait bidang pertanian. Radioisotop juga dapat menjadikan sebuah tanaman tumbuh subur dan memproduksi tanaman yang unggul. Bantuan dari sinar gamma mampu menjadikan sebuah tanaman tumbuh dan memproduksi bibit-bibit yang terbilang unggul. Selain itu juga mampu membuat waktu panen berlangsung lebih cepat dibanding tanpa bantuan dari radioisotop. Sebab sinar gamma digunakan untuk penyinaran dan mengarah pada perubahan bagian kromosom tanaman, atau lebih tepatnya adalah sifat dari kromosom tanaman, sehingga akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda dari biasanya.
Yang ketiga yaitu manfaat radioisotop terkait bidang tambang minyak. Proses menambang minyak harus hati-hati. Sinar radioisotop harus dapat menentukan lokasi air dan minyak berada. Proses tersebut berjalan dengan fokus dan penuh kehati-hatian. Dan dengan bantuan sinar radioisotop dapat lebih mempermudah mencari titik lokasi di mana minyak bumi berada. Yang keempat yaitu manfaat radioisotop terkait bidang arkeologi. Di dalam bidang arkeologi, radioisotop memiliki peran yang masih sulit digantikan oleh metode lain. Radioisotop berperan dalam menentukan usia sebuah fosil. Usia sebuah fosil dapat diketahui dari jejak radioisotop karbon 14. Yang kelima yaitu manfaat radioisotop terkait bidang industri. Dalam bidang industri, radioisotop digunakan juga sebagai perunut, misalnya untuk menguji kebocoran cairan atau gas dalam pipa serta membersihkan pipa, yang dapat dilakukan dengan menggunakan radioisotop iodium 131. Baiklah, sekian dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 18231125. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 13 yang akan menjelaskan struktur atom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proteksi radiasi. Nah, radiasi di sini adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya atau foton. Nah, dari sumber radiasi, ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di sekitar kehidupan kita. Contohnya adalah seperti televisi, lampu penerangan, alat pemanas makanan, komputer, dan lain-lain. Nah, jenis radiasi di sini itu ada dua. Yang pertama ada radiasi pegion, dan kedua ada radiasi non-pegion. Nah, sifat-sifat radiasi ini adalah radiasi tidak dapat dideteksi oleh indera manusia, dan radiasi juga dapat berinteraksi dengan materi yang dilaluinya. Dan ada juga sumber radiasi. Nah, sumber radiasi ini ada dua, yaitu ada sumber radiasi alam dan sumber radiasi buatan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Sapitri dengan NIM 18231065. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu efek dari proteksi radiasi, yaitu terbagi dari beberapa macam, yaitu proteksi radiasi kerja yang merupakan perlindungan kerja, proteksi radiasi medis yang merupakan perlindungan pasien terhadap radiografer, dan proteksi radiasi masyarakat yang merupakan perlindungan individu, anggota masyarakat, dan penduduk secara keseluruhan. Program proteksi radiasi ini dimaksud untuk menekan serendah mungkin kemungkinan terjadinya kecelakaan dari radiasi. Dalam penyusunan program ini diperlukan prinsip-prinsip penerapan keselamatan radiasi dalam mengoperasikan suatu instansi nuklir sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiologi. Adanya 3 hal penting yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan radiasi sehubung dengan pengoperasian instansi nuklir, yaitu yang pertama adanya peraturan perundangan dengan standar keselamatan dalam bidang keselamatan nuklir. Yang kedua, pembangunan instansi nuklir dilengkapi dengan sarana peralatan keselamatan kerja dan sarana pendukung lainnya yang sempurna sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memperhatikan laporan analisis keselamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Nah, yang ketiga yaitu tersedianya personil dengan pembekalan pengetahuan yang memadai serta memahami sepenuhnya tentang keselamatan kerja terhadap radiasi. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu prinsip dari proteksi radiasi,
itu terbagi menjadi 3, yaitu menggunakan perlindungan atau shielding. Penggunaan perisai perlindungan berupa apron, glove ataupun sarung tangan, kacamata yang merupakan sarana proteksi dari radiasi individu. Nah, yang kedua yaitu menjaga jarak radiasi yang dipancarkan dari sumber radiasi ke segala arah. Semakin dekat tubuh kita dengan sumber radiasi, maka paparan radiasi kepada kita yang kita terima akan semakin besar. Nah, pancaran radiasi sebagian akan menjadi pancaran hamburan saat mengenai suatu materi. Nah, radiasi hamburan ini akan menambah jumlah dosis radiasi yang diterima. Nah, untuk mencegah paparan radiasi tersebut, kita dapat menjaga jarak pada tingkat yang aman dari sumber radiasi. Nah, yang ketiga yaitu mempersingkat waktu paparan secepat mungkin. Diupayakan untuk tidak terlalu lama berada di sekitar sumber radiasi pada saat proses radiografi. Nah, hal ini untuk mencegah terjadinya paparan radiasi yang besar. Sekian materi yang telah saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makan.